Baik, selamat pagi para siswa yang terkasih. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Para siswa yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti kelas 12 SMA Xaverius Lubuk Linggau. Materi kita pada pagi hari ini yakni tentang panggilan hidup membiara. Materi tentang panggilan hidup membiara merupakan satu rangkaian dengan materi berkaitan dengan panggilan hidup manusia, di mana sebelumnya kita sudah membahas materi tentang panggilan hidup berkeluarga yang cukup panjang. Kita mendalami materi tentang panggilan hidup berkeluarga itu. Pada kesempatan kali ini, secara khusus kita akan membahas materi tentang panggilan hidup membiara. Apa dan bagaimana tentang hidup membiara itu? Nanti kita akan melihat dalam penjelasan yang akan saya sampaikan berikutnya. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para siswa yang terkasih, materi tentang panggilan hidup membiara yang nanti tentu akan berbeda dengan materi sebelumnya tentang panggilan hidup berkeluarga. Pilihan cara hidup atau panggilan hidup, orang sering menyebutnya, itu bukanlah sekedar masalah profesi atau pekerjaan, melainkan masalah panggilan hidup seseorang. Ya, sekali lagi, pilihan cara hidup atau panggilan hidup itu bukan sekedar masalah profesi atau pekerjaan, melainkan masalah panggilan hidup seseorang. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang apa dan bagaimana arti dan makna hidup berkeluarga itu, yang juga kita sudah membahas tentang perkawinan secara khusus, saat ini kita akan melihat hal yang lain lagi tentang hidup membiara. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam gereja Katolik ada 3 pilihan hidup, yakni hidup berkeluarga yang sebelumnya sudah kita bahas, kemudian hidup selibat dalam bentuk membiara ataupun bentuk lainnya, dan hidup sebagai rohaniwan. Nah, apa itu hidup membiara? Ini adalah gambar seorang suster. Dan ini adalah gambar seorang bruder. Apa maksudnya ini? Ini adalah, atau di sini saya mau menunjukkan bahwa inilah contoh panggilan hidup membiara. Ini contoh suster itu. Dan ini kalau suster itu kalau dia perempuan, maka disebut suster. Kalau seorang laki-laki disebut biarawan ini biasa disebut dengan istilah bruder. Ya. Maka untuk yang perempuan karena disebut dengan biarawati, para suster ini disebut dengan biarawati yang ini, sedangkan yang ini disebut sebagai biarawan. Inilah contoh
gambar mereka yang disebut sebagai orang yang hidup membiara itu. Nah, para perempuan ini disebut rohan biarawati, atau orang menyebutnya dengan istilah juga dengan sebutan suster, dan kalau laki-laki ini disebut sebagai biarawan. Orang menyebutnya juga dengan istilah kalau yang gambar seperti ini seperti ini disebut dengan istilah bruder, gitu ya. Hidup membiara pengertiannya adalah salah satu bentuk hidup selibat. Selibat itu artinya tidak menikah. Yang dijalani oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Yesus Kristus, dengan orang Katolik, orang Kristen, secara tuntas, artinya total dan menyeluruh, dengan mengikuti 3 nasihat Injil, yakni ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Sekali lagi, hidup membiara adalah salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Yesus Kristus secara tuntas, total dan menyeluruh, dengan mengikuti 3 nasihat Injil, yakni ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Apa maknanya istilah ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan ini? Ini nanti akan saya jelaskan dalam poin berikutnya. Kita lihat sekarang makna hidup membiara. Namun sebelum itu kita lihat 1 poin ini yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pilihan hidup bukanlah sekedar masalah karir atau pekerjaan, melainkan masalah panggilan. Dan dalam gereja Katolik ada 3 pilihan cara hidup, yakni hidup berkeluarga, hidup selibat, membiara atau bentuk lainnya, dan hidup sebagai rohaniwan. Ini yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, para siswa yang terkasih, kita mulai dengan makna hidup membiara. Setelah tadi kita lihat pengertian bahwa orang yang hidup membiara itu artinya orang yang mengikuti Kristus secara total dan menyeluruh dengan mengikuti 3 nasihat Injil, ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Nah, apa maknanya? Makna hidup membiara. Pertama, hidup membiara itu merupakan ungkapan hidup manusia yang menyadari bahwa hidupnya berada di tangan Tuhan. Nah, agar hidupnya dapat diungkapkan secara padat dan menyeluruh, orang melepaskan diri dari segala urusan hidup berkeluarga. Jadi, mereka ini sengaja memilih cara seperti ini. Mereka sengaja untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hidup tidak berkeluarga. Maka sekali lagi, seperti yang sudah saya ungkapkan di awal, entah itu hidup berkeluarga atau hidup tidak berkeluarga, yang seperti dialami oleh mereka-mereka yang hidup membiara ini merupakan pilihan dan panggilan hidup. Maka orang menghayati dengan caranya sendiri untuk bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan mereka yang hidup membiara ini dengan cara khasnya hidup selibat, hidup tidak menikah, itu mereka ingin mengungkapkan bahwa dirinya itu berada di hadirat Tuhan. Artinya mereka ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hidup tidak berkeluarga. Sama seperti orang yang berkeluarga ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan mencintai keluarganya,
mencintai anak istrinya dan juga seluruh keluarganya dalam hidup berkeluarga itu. Kira-kira demikian. Nah, para siswa yang terkasih, hidup membiara ini menuntut suatu penyerahan diri secara mutlak dan menyeluruh, maka tidak boleh setengah-setengah. Karena mutlak dan menyeluruh itulah maka mereka hidup selipat. Membiara. Nah, kalau tempat mereka itu disebut dengan biara. Kalau orangnya disebut sebagai orang yang hidup membiara. Yang laki-laki disebut biarawan, yang perempuan disebut biarawati. Penting saya ungkapkan di sini. Tempatnya itu disebut dengan biara. Itu tempat. Sebutan untuk yang laki-laki adalah biarawan. Sebutan untuk yang perempuan adalah biarawati. Dan mereka yang hidup di biara, membaktikan diri secara dengan cara seperti ini, itu disebut dengan hidup membiara. Cara hidup seperti ini sangat memungkinkan manusia untuk mengembangkan diri dan pribadinya. Dan hidup membiara ini memiliki amanatnya sendiri, yakni menunjukkan dimensi hadirat Allah dalam hidup manusia. Sama seperti hidup berkeluarga. Orang yang hidup berkeluarga juga ingin menunjukkan dimensi kehadirat Allah dalam hidupnya, dalam hidup berkeluarga. Maka ketika orang memilih untuk hidup membiara, hidup tidak menikah, selibat ini juga ingin menunjukkan dimensi bagaimana dia supaya bisa hidup dekat dengan Tuhan. Nah, itu. Ya. Nah, ini kira-kira tempatnya seperti ini, tempat biaranya ya, kira-kira. Kalau di tempat kita tuh ada yang namanya biara. Di depan SMA Saverius, agak ke kanan dikit kalau dari arah SMA Saverius itu ada yang namanya biara para suster CP. Artinya itu para suster itu tinggal di biara itu. Ya, di dekat kita itu, di dekat SMA kita ada yang namanya biara. Biara itu tempatnya, dan suster-suster yang tinggal di situ disebut dengan biarawati. Kalian yang kelas 12 saya yakin pernah diajar agama oleh Suster Hilda. Suster Hilda itu adalah seorang biarawati. Suster Hilda itu hidup tidak menikah, hidup selibat. Dan Suster Hilda itu juga disebut sebagai orang yang hidup membiara. Ya. Nah, apa arti inti hidup membiara itu? Inti kehidupan membiara adalah persatuan atau keakraban dengan Kristus, di mana ia hendak selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola hidup Kristus secara radikal bagi dirinya. Artinya ingin meniru pola hidup Yesus sendiri. Dengan cara ya seperti tadi. Hidup secara selibat, melayani sesama, melayani Tuhan dengan tinggal di biara dan juga hidup selibat. Nah, memilih dan mengikuti panggilan hidup membiara itu berarti secara bebas dan sadar memilih panggilan hidup. Sebagaimana dikatakan dalam Lumen Gentium artikel 42 dan 44 bahwa untuk hidup membiara itu mengarahkan diri dan menjadi serupa dengan Kristus. Untuk menyerupai dan bersatu dengan Kristus, orang harus sering berkomunikasi dan bertemu dengan Kristus. Pertemuan dan komunikasi efektif dengan Kristus dalam doa
merupakan kekuatan inti dari hidup membiara. Artinya di sini bahwa namanya panggilan hidup membiara itu berarti sesuatu yang disadari secara bebas dan sadar memilih panggilan itu. Artinya orang yang mau hidup membiara, hidup selibat, hidup tidak menikah itu dengan sadar, tahu dan mau. Dia dengan bebas memilih itu. Sama seperti dalam hidup perkawinan. Hal utama dalam perkawinan adalah sadar, tahu, dan mau, dan didasari oleh kehendak bebas dalam memilih pasangan hidup. Itu dalam hidup berkeluarga. Dalam panggilan hidup membiara pun, hal utamanya adalah sadar, tahu, dan mau, serta didasari oleh kehendak bebas. Tidak boleh ada paksaan. Gitu ya. Dan kalau sebelumnya kita mengenal bahwa dalam hidup berkeluarga, orang itu berusaha untuk membangun dunia dengan hidup relasi dengan tetangga-tetangganya, dengan sesamanya. Dalam hidup membiara, merekalah yang mengusahakan untuk bersatu dengan Tuhan melalui doa-doanya. Apakah mereka berdoa untuk dirinya sendiri? Tidak. Mereka mendoakan orang-orang lain, termasuk keluarga-keluarga. Artinya, selalu ada sinergi antara panggilan hidup berkeluarga dan panggilan hidup membiara. Karena dalam hidup membiara juga, mereka sangat gencar dengan yang namanya doa. Inti kekuatan mereka adalah doa. Mereka berdoa bukan hanya untuk diri mereka, tetapi mendoakan juga orang lain. Intinya juga terlebih-lebih mendoakan gereja dan mendoakan seluruh umat manusia supaya bersatu dengan Tuhan. Maka kalau bahasa kasarnya kita bisa mengatakan perbandingannya meskipun tidak sepadan ya. Kalau hidup membiara itu mereka yang mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara berdoa, mendoakan kita-kita yang tidak sempat berdoa. Nah, dan kita-kita ini didoakan oleh mereka lah, kira-kira gitu. Nah, itu. Sedangkan kalau hidup berkeluarga ya, hidup cara mendekatkan diri dengan Tuhan melalui kerja, melalui relasi dengan keluarga, relasi dengan anak, istri, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, para siswa yang terkasih, memang tentang hidup membiara ini hanya dalam agama Katolik didasari demikian. Dalam agama lain pun ada yang kelompok hidup yang mereka tidak menikah, ya. Seperti misalnya kalau tidak saya salah itu misalnya kelompok para biku, bikuni itu kan juga mereka tidak menikah kan, hidup selibat juga mereka kalau saya tidak keliru itu ya, kalau demikian. Artinya mereka juga ketika berdoa bukan hanya mendoakan diri mereka sendiri, tetapi juga mendoakan umatnya, mendoakan seluruh umat manusia. Itu. Nah, para siswa yang terkasih, persatuan erat dengan Kristus merupakan inti dan tujuan hidup membiara. Tanpa persatuan dengan Kristus, hidup membiara akan rapuh karena tidak memiliki dasar. Dan
inti hidup Kristus didasarkan pada cinta Allah sendiri. Maka demi cintanya kepada manusia, Allah mengutus putranya ke dunia untuk mewartakan, menjadi saksi dan melaksanakan karya keselamatannya bagi manusia. Nah, dalam hal ini bahwa seorang biarawan biarawati itu hendaknya terus-menerus mengusahakan persatuan erat dengan Yesus Kristus, persatuan erat juga dengan Tuhan. Artinya mereka sungguh total menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Nah, dan kekuatan mereka itu sekali lagi ada dalam doa mereka. Maka kadang kalau kita bertamu ke biara itu kadang suster mengatakan, oh ya sebentar ya kami sedang berdoa. Dokter mengatakan bentar ya kami sedang berdoa. Karena mereka itu kekuatannya ada dalam doa. Dan mereka lebih sering berdoa. Gitu ya. Ada doa pagi, ada doa tengah hari, ada doa ibadat siang, ada ibadat menjelang sore, kemudian ada ibadat sore, ibadat malam, karena mereka hidup dipenuhi dengan doa dan juga dengan doa dan meditasi. Ya sekali lagi doanya bukan hanya doa bagi mereka, tetapi juga doa bagi bukan hanya doa bagi diri mereka sendiri, tetapi juga mendoakan seluruh umat manusia supaya dapat mendekatkan diri dengan Tuhan. Supaya bukan hanya mereka yang mendekatkan diri dengan Tuhan, tetapi juga seluruh umat manusia supaya dapat mendekatkan diri dengan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dan amal-amal baiknya. Ini tentang inti hidup membiara yang kedua. Nah, para siswa yang terkasih, inti yang berikutnya bahwa karena cinta Allah sendiri kepada manusia, maka seorang biarawan, seorang biarawati juga diharapkan untuk dapat mencintai sesamanya secara total juga. Lalu, para biarawan-biarawati ini juga diharapkan untuk dapat memiliki dan menggunakan harta benda hanya sejauh diperlukan untuk melaksanakan karyanya. Artinya bahwa mereka tidak memiliki apa-apa. Karena apa yang mereka punyai itu bukan milik mereka. Gitu ya, bukan milik mereka. Nanti saya akan berikan penjelasan lebih jauh berkaitan dengan hal ini dalam kaul kemiskinan dalam hidup membiara. Nah, para siswa yang terkasih, dalam hidup berkeluarga itu hal yang utama adalah cinta. Dalam hidup membiara, hal utamanya juga adalah cinta. Kalau dalam hidup berkeluarga, cinta kepada keluarganya, cinta suami istri itu mendasarkan cintanya pada Allah. Maka dalam hidup membiara, kecintaannya kepada Allah itu mereka ungkapkan dalam doa-doa mereka dan dalam karya-karya mereka dalam hidup membiaranya. Artinya berusaha untuk menjadikan dunia menjadi lebih baik itu dengan cara mereka mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara mereka. Lalu kita akan masuk pada arti dan makna kaul-kaul. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa seorang yang disebut sebagai hidup membiara itu mengikuti 3 nasihat Injil, ketaatan, kemurnian, kemiskinan. Ketaatan, kemurnian, kemiskinan dalam hidup membiara.
dan tiga nasihat Injil itu disebut dengan istilah kaul. Apa itu kaul? Kaul itu sumpah atau janji. Jadi mereka ketika dilantik, bahasa sederhananya ya, dilantik menjadi seorang sister, menjadi seorang brother, sebagai seorang biarawan, sebagai seorang biarawati, itu mereka mendasarkan diri dari atau kaul-kaul ini, atau sebelumnya juga mereka dalam pelantikan itu mereka mengucapkan kaul-kaul itu atau mengucapkan sumpah-sumpah itu. Apa ketika kaul atau sumpah atau janji yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan? Pertama adalah kaul kemiskinan, kedua ketaatan, dan yang ketiga kemurnian. Inilah janji yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan ketika mereka dilantik untuk menjadi seorang biarawan ataupun biarawati. Hal yang senada juga dengan hidup berkeluarga. Ketika seseorang hidup berkeluarga, kemarin ketika dalam pengucapan janji perkawinan, dalam itu janji perkawinan, mereka mengungkapkan untuk hidup total dalam kebersamaan suami istrinya, yang di dalamnya ada hakikat perkawinan monogam dan tak terceraikan itu, yang mengucapkan janji. Demikian pula dengan mereka yang hidup membiara. Ketika mereka juga mengucapkan janji dalam ritus itu, mereka dalam janji itu termuat tiga hal ini: ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Kita bahas satu persatu. Kaul kemiskinan. Memiliki harta benda adalah hak setiap orang, pasti. Namun, dengan mengucapkan kaul kemiskinan, orang melepaskan hak untuk memiliki harta benda tersebut. Nah, apa maksudnya di sini? Maksudnya ialah bahwa mereka hendak menjadi seperti Yesus Kristus yang bersikap lepas, bebas terhadap harta benda, tidak melekat dan tidak teratur terhadap barang-barang duniawi seperti kekayaan, keluarga, saudara, teman, dan lain sebagainya. Artinya, yang namanya kaul kemiskinan di sini, ia hanya mengikatkan diri pada panggilan dan misinya. Maka, untuk dapat menghayati kaul kemiskinan, ini diperlukan sikap batin rela menjadi miskin seperti yang dituntut oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Kaul kemiskinan di sini bukan hanya diungkapkan, tetapi juga dihayati secara nyata dalam hidup sehari-hari. Dua aspek dalam kaul kemiskinan dalam penghayatan hidup mereka sehari-hari adalah: pertama, aspek asketis. Disebut dengan aspek asketis, artinya gaya hidup yang sederhana. Gaya hidup yang sederhana. Dan yang kedua, rela menyerahkan seluruh dirinya demi karya kerasulan yang diembannya, atau disebut dengan aspek apostolis. Nah, maka dalam kaul kemiskinan di sini, kalau misalnya seorang suster, sebut saja Suster Hilda ya, yang paling nyata di sini, yang pernah mengajar kalian. Suster Hilda sekarang ada di Lubuk Linggau. Dia sekarang naik motor, oke. Ngajar ke sekolah, yang sekarang dia ngajar di SMP Saberius, ngajar pakai motor. Motor yang dipakai oleh Suster Hilda itu bukan milik Suster Hilda. Itu adalah milik gereja. Maka ketika nanti Suster Hilda pindah ke tempat lain, apakah motor yang dipakai Suster Hilda sekarang itu akan dibawa? Tidak. Suster Hilda nanti ketika misalnya pindah tugas, dia hanya akan membawa keperluan dirinya saja.
dia tidak akan membawa TV yang sekarang ada di biara, juga tidak akan membawa sepeda motor yang ada di biara sekarang. Nah, ini para siswa yang terkasih, namanya kaul kemiskinan. Memiliki harta benda, namun mereka tidak menginginkan itu. Maka kalau kita mengatakan, kok namanya katanya kaul kemiskinan, kok suster berangkat ke sekolah naik motor? Ya karena medan pelayanannya menghendaki pakai motor. Tetapi motor itu bukan motor miliknya suster. Motor itu miliknya gereja. Ketika nanti suster pergi, ya motornya nggak akan dibawa. TV yang ada di biara sekarang juga nggak akan dibawa oleh suster itu. Atau misalnya peralatan-peralatan dan peralatan dapur yang ada di biara sekarang juga nggak akan dibawa oleh suster itu kan. Ya kan. Itu bukan miliknya. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka di situ hanya menggunakan fasilitas yang ada. Gitu ya, menggunakan fasilitas yang ada. Mereka tidak menginginkan memiliki ini, memiliki itu, karena penyerahan secara total kepada Tuhan. Nah, ini tadi tentang kaul kemiskinan. Nah, sekarang kaul ketaatan. Kaul ketaatan yang dimaksudkan di sini ialah bahwa seseorang itu, seorang suster, seorang bruder, atau seorang biarawan-biarawati itu taat kepada Tuhan melalui pimpinan mereka. Kemerdekaan atau kebebasan adalah milik manusia yang sangat berharga. Seperti itu. Kendati demikian, mengucapkan kalau ketaatan berarti ia telah memutuskan untuk taat seperti dan kepada Kristus, melepaskan kehendak bebasnya dan taat kepada pimpinan yang merupakan manifestasi daripada Kristus demi kerajaan Allah itu, demi surga itu. Artinya kalau kaul kemiskinan tadi itu mereka tidak memiliki harta duniawi, mereka hanya sekedar menggunakan fasilitas yang ada, mereka tidak menginginkan adanya harta-harta duniawi itu, sedangkan dalam kaul ketaatan di sini itu berarti mereka taat kepada pimpinan mereka. Contoh taat kepada pimpinan, Suster Hilda diperbantukan untuk mengajar di SMA Saverius saat itu. Tapi kemudian pimpinan menghendaki supaya dia mengajar di SMP Saverius. Ya, maka Suster Hilda pun taat kepada pimpinan mereka untuk mengajar di SMP Saverius. Nah, kira-kira demikian. Nah, lalu misalnya seperti dulu suster di sini ada seorang suster yang sudah berkarya di Lubuk Linggau, tapi kemudian karena ketaatan kepada pimpinannya maka suster itu pindah ke Papua. Suster Justisia kalau beberapa di sini kenal mungkin. Suster Justisia dulu pernah mengajar di SMA Saverius. Sekitar 2 atau 3 tahun di SMA Saverius mengajar agama. Tapi karena pimpinannya menghendaki supaya pindah tugas, maka dia pun taat kepada pimpinannya dan berpindah tugas ke Papua sekarang. Ketika dia ke Papua juga dia tidak membawa apa-apa dari Lubuk Linggau kecuali kebutuhan dirinya. Motor yang dulu dipakai oleh Suster Justisia itu sekarang dipakai oleh Suster Hilda. Mungkin kalau nanti Suster Hilda sudah pindah pun akan dipakai oleh yang lain. Kaul ketaatan itu artinya taat kepada pimpinan. Kaul kemiskinan
itu berarti mereka tidak menginginkan harta duniawi. Gitu ya. Ketaatan religius adalah ketaatan yang diarahkan kepada kehendak Allah, sehingga ketaatan kepada pembesar harus merupakan konkretisasi ketaatannya kepada Allah. Dalam konteks seperti ini, ketika orang taat kepada pimpinan mereka, pimpinan biara mereka, karena mereka ada yang namanya pimpinan biara, itu maka menunjukkan bahwa itu mereka taat kepada kehendak Allah. Nah, kalau kaul kemiskinan memiliki dua aspek asketis dan aspek apologetis tadi atau apostologis, ya tadi dalam kaul kemiskinan ada dua aspek asketis dan aspek apostolis. Dalam kaul ketaatan juga terdapat dua aspek. Apa itu? Aspek asketisnya, ketaatan religius dimengerti sebagai kepatuhan kepada pembesar, terutama guru rohani. Dan aspek apostoliknya, ketaatan religius berarti kerelaan untuk membaktikan diri kepada hidup kerasulan bersama. Artinya mereka pertama-tama taat kepada pimpinan dan untuk bisa membaktikan hidup pelayanan mereka kepada sesama. Dan yang ketiga adalah kaul kemurnian. Ketika mengucapkan janji atau kaul ketika mereka dilantik untuk menjadi seorang biarawan atau biarawati, selain mengucapkan kaul kemurnian dan ketaatan, mereka juga mengucapkan selain mengucapkan kaul ketaatan dan kemiskinan, mereka juga mengucapkan kaul kemurnian. Apa arti kemurnian di sini? Kemurnian di sini maksudnya adalah hidup selibat, hidup tidak menikah. Kalau hidup berkeluarga adalah hak setiap orang, dengan mengucapkan dan menghayati kaul keperawanan atau bahasa lainnya kaul kemurnian, ia melepaskan hak-haknya untuk hidup berkeluarga demi kerajaan Allah. Artinya mereka sengaja memilih untuk hidup tidak berkeluarga, hidup selibat. Dan melalui hidup selibat atau hidup tidak menikah ini, ia mengungkapkan kesediaan untuk mengikuti dan meneladani Kristus secara total. Dan perlu disadari di sini bahwa inti kaul keperawanan atau inti kaul kemurnian itu bukanlah masalah tidak kawin atau tidak menikah, melainkan penyerahan diri secara total dan menyeluruh kepada Tuhan. Yang dinyatakan dengan meninggalkan segala-galanya demi Kristus dan terus-menerus berusaha mengarahkan diri kepada Kristus, terutama melalui hidup doa sebagai hal yang besar dan inti dari hidup membiara. Artinya mereka menyerahkan diri secara total kepada Tuhan dengan cara hidup tidak menikah. Gitu ya. Artinya hidup tidak menikah itu adalah sebagai salah satu bentuk saja, sebagai bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Nah ini, maka ketika orang yang disebut sebagai suster, sebagai bruder, itu berarti mereka tidak menikah. Ini tiga kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan yang diucapkan oleh mereka yang disebut hidup membiara. Maka ketika seorang suster, seorang bruder, mereka hidup membiara, kenapa kok mereka itu hidupnya seperti itu? Ya karena mereka didasarkan pada ketiga kaul atau ketiga janji atau sumpah ini. Kaul, janji, sumpah itu sama dalam konteks ini. Kaul,
ketiga kaul ini dalam hidup membiara. Ketaatan, taat kepada pimpinan, kemiskinan, tidak menginginkan harta dunia, dan kaul kemurnian, hidup selibat, tidak menikah demi penyerahan total sepenuhnya kepada Allah. Nah, ketiga kaul itu dapat dikatakan sebagai suatu sikap radikal untuk mencintai Bapa, mencintai Tuhan. Dalam bahasa orang Katolik dikatakan mencintai Bapa, mencintai Tuhan dalam bentuk keperawanan, pasrah kepada kehendak Bapa dalam kaul ketaatan, dan bergantung dan berharap hanya kepada Bapa, kepada Tuhan dengan kaul kemiskinan. Artinya sekali lagi, ketiga kaul tadi, ketaatan, kemurnian, kemiskinan, dapat dikatakan sebagai sikap radikal atau sikap yang sungguh-sungguh untuk mencintai Tuhan dalam bentuk kaul keperawanan atau kaul kemurnian, pasrah kepada kehendak Tuhan dalam bentuk kaul ketaatan, dan bergantung serta berharap hanya kepada kehendak Tuhan dalam kaul kemiskinan. Dan dengan menghayati ketiga nasihat Injil, maka orang atau mereka akan menjadi tanda yang memperingatkan kita supaya tidak terlalu terpaku pada kekayaan dan harta, kuasa dan kedudukan, perkawinan dan kehidupan berkeluarga, walaupun semuanya bernilai. Semuanya memang bernilai. Kekayaan dan harta memang bernilai. Kuasa dan kedudukan pun bernilai. Perkawinan dan kehidupan berkeluarga pun bernilai. Tetapi kita tidak boleh hanya terpaku kepada itu. Kita harus pun menyadari bahwa di balik hal-hal itu ada juga hal lain yang bisa menjadikan seseorang itu dekat dengan Tuhan dalam bentuk hidup membiara itu. Dengan menghayati ketiga nasihat Injil ini, maka orang juga akan menjadi tanda yang mengarahkan kita kepada kerajaan Allah sebagai tujuan seluruh umat manusia yang sudah mulai terungkapkan kepada kenyataan yang akan datang. Artinya bahwa dengan hidup membiara ini, dengan menghayati ketiga kaul ini, itu menjadi sarana untuk semakin mendekatkan orang kepada Tuhan. Para siswa yang terkasih, dari apa yang saya jelaskan tadi, saya hanya mau menyimpulkan demikian. Pertama, hidup membiara merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Yesus. Yang kedua, melalui hidup membiara, para suster dan bruder membaktikan dirinya untuk melayani sesama. Mereka tidak bermaksud untuk melayani diri mereka sendiri, apalagi dilayani oleh orang lain, tetapi mereka membaktikan dan melayani untuk sesama. Dan pelayanan yang mereka lakukan dapat berupa pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, ataupun bidang religius. Tetapi inti dari semuanya, kekuatan mereka ada dalam doa. Ini para siswa yang terkasih yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan hidup membiara. Pertemuan yang akan datang, saya akan menjelaskan berkaitan dengan panggilan karya atau profesi. Dan sebagai bentuk pendalaman materi atau tugas, ini saya akan memberikan tugasnya. Saat ini belum saya edit. Ini dia tugasnya. Tugasnya adalah pertama,
Apakah yang dimaksud dengan hidup membiara itu? Tadi sudah saya jelaskan di bagian pertama tentang pengertian hidup membiara. Maka silakan dituliskan pengertian hidup membiara. Dan yang kedua, sebutkan dua aspek dalam kaul kemiskinan. Sebutkan saja dan tidak usah dijelaskan, ya. Itu dua pertanyaan sebagai bentuk pendalaman materi kita untuk memahami materi berkaitan dengan hidup membiara. Ini para siswa yang terkasih yang dapat saya jelaskan berkaitan dengan materi hidup membiara, ya tidak-tidaknya supaya kita tahu kalau ada seorang suster, ya, seorang suster mungkin yang beragama Katolik itu mungkin sudah sangat akrab dengan istilah suster, bruder, frater. Nah, kalau yang non Katolik mungkin kalau mendengar istilah suster atau istilah bruder itu apa maksudnya? Nah, kira-kira maksudnya sudah yang seperti yang sudah saya jelaskan di materi pada pagi hari ini. Kira-kira demikianlah. Kalau melihat seorang suster kok seperti itu, kok pakai pakaian yang aneh seperti itu adalah pakaian ciri khas mereka untuk menandakan bahwa mereka adalah seorang biarawati, itu ya. Ataupun seorang ketika melihat seorang bruder, kalau mereka pakaiannya seperti itu adalah menandakan bahwa mereka adalah seorang biarawan yang memang mereka hidup selibat dan dengan mengikuti tiga kaul tadi, ketaatan, kemurnian, dan kemiskinan. Demikian para siswa yang dapat saya jelaskan materi kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam pertemuan kita yang akan datang dalam materi panggilan karya atau profesi. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Demikian para siswa, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan berkat Tuhan. Ingat, dalam situasi seperti sekarang, mari kita tetap ikuti protokol-protokol kesehatan sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh pemerintah demi kebaikan kita bersama. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.